baik diskusi dan seperti itu ya. Karena kalau kuliah apa yang kita kuliahin, jadi mendingan masing-masing mahasiswa sesuai dengan sukunya kalau ada ya, itu presentasi di sesuai RPS, lalu kemudian ini menanggapi teman-teman yang menanggapi. Namun saya sedikit memberikan pesan ya mengenai situasi terakhir perpolitikan di Indonesia nih ya. Ini di tempat saudara mudah-mudahan nggak ada demo ya. Tapi demo kan pasti menyeluruh ya. Nah, pesan saya kalau udah ada demo begitu nggak perlu ikut-ikutan ya. Lebih baik kita menjadi pengamat saja, mempelajari sesuai dengan keilmuan kita ya. Kita amati apa sih yang menjadi sengketa antara pemerintah dengan kaum buruh ya. Sedikit saya ingin memberikan semacam pencerahan dikit lah ya. Bahwa di pemerintahan ini terlepas saya sebagai mantan pegawai negeri, mantan birokrat ya, pegawai negeri yang selalu menjaga keutuhan NKRI, siapapun presidennya, karena itu siapapun presidennya tentu sudah legal ya, sudah ada dasar hukumnya jadi presiden. Nah, presiden kita itu punya cita-cita ingin memajukan perekonomian ya. Terlepas ini ada pandemi ya. Jadi kalau dulu pemerintahannya 5 tahun pertama itu fokusnya kepada pembangunan fisik ya, jalan-jalan tol dibangun ya. Sekarang di Jawa ini sudah terkoneksi, kemudian di luar Jawa juga banyak tol, di Papua juga sudah ada tol dan lain-lain. Maka di pemerintahan kedua ini membenahi sektor perekonomian. Bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi bisa meningkat ya Indonesia. Nah, setelah diamati ya dan berbagai masukan dari negara yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, maka kita ini punya banyak peraturan perundang-undangan yang saling tidak mendukung, saling tumpang tindih ya. Oleh karena itu ada semacam teori ya, teori ini sebetulnya susah diterapkan, tapi pemerintah rupanya bersikukuh ya, beranggapan bahwa dengan teori omnibus law ya itu akan dapat dicapai. Ya. Apa itu omnibus law? Omnibus law. Omni itu sebetulnya nama bus. Ya, nama bis. Di Perancis pada tahun 1800-an itu ada bis besar yang memuat orang banyak ya, dengan membawa bawaan dari berbagai macam bawaan, dibawa bisa masuk dan bisa jalan, memuat orang banyak itu dan beserta bawaannya. Lalu atas menganggap, ini macam-macam bisa masuk dan bisa jalan.
Bahkan kalau ada orang rakus, apapun dimakan, perutnya itu disebut perut omnibus law, omnibus. Ya. Tahun-tahun itu juga mereka itu, tapi krisis keamanan di dalam negeri. Banyak kriminal sulit dibasmi. Oleh karena itu pemerintah Amerika waktu itu membuat aturan, ya, menyatukan aturan yang macam-macam itu supaya untuk menanggulangi kriminalitas ini bisa tuntas. Oleh karena itu beberapa perundang-undang disatukan, kemudian dibahas lagi dari satu, akhirnya bisa meredakan kriminalitas di Amerika. Nah, bagaimana dengan omnibus law untuk menyatukan perundang-undangan di negara kita? Nah, ini berdasarkan teori itu yang di luar negeri berhasil, tapi banyak juga yang tidak berhasil, maka pemerintah gambling, ya, untung-untungan lah, bikin. Nah, perlu undang-undang yang puluhan undang-undang itu dibikin klaster. Ada 11 klaster perundang-undangan. Nah, klaster pertama yang dianggap urgent oleh pemerintah supaya investasi itu bisa masuk, maka klaster tenaga kerja. Nah, ini adalah menyatukan undang-undang yang jumlahnya sekitar 7 undang-undang lebih, ya. Antara lain undang-undang lingkungan hidup, tenaga kerja, IMB, ya, dan lain-lain itu disatukan. Bukan berarti disatukan semua pasal, enggak. Pasal yang terkait disatukan. Supaya ketimpangtindian itu bisa diminimalisir. Nah, kita bisa bayangin tuh, bikin satu undang-undang aja berapa tahun. Nah, ini menyatukan 7 atau lebih undang-undang hanya dalam waktu 1 tahun, mulai 2019, 1 tahun jadi. Lalu dikritik pemerintah, ya. Apa sih pemerintah ini kok macam-macam, fokus pada pandemi aja? Kenapa harus tergesa-gesa ini, ya? Padahal ini 1 tahun ini apa bisa dijamin mutunya, gitu kan? Lalu pemerintah memberi penjelasan. Kita kan di pandemi ini sudah sepakat tidak mengadakan lockdown, ya, seperti di Wuhan. Tetapi kita hanya mengadakan PSBB, yaitu antara ekonomi dan kesehatan sejalan. Kesehatan itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan, ekonomian juga jalan, gitu, supaya tidak anjlok kita. Kita ini pertumbuhan ekonomi udah minus berapa itu, ya, udah nggak bisa inilah. Nah, pemerintah ini tidak ada pemerintah yang merugikan masyarakatnya. Kita membenahi, ya, kayak gitu. Kemudian sudah antara DPR dengan pemerintah sepakat itu sejalan, ya, membentuk omnibus law yang dinamai dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jadi menyatukan 7 undang-undang lebih itu menjadi 1 undang-undang. Ya, tebal juga, ya.
Pasalnya ada berapa pasal itu? Ada 1000 pasal katanya. Lebih. Nah, itu diundangkan kemarin, disetujui DPR awal Oktober. Disetujui itu berarti belum diundangkan. Kalau DPR setuju, hasilnya dikirim kepada pemerintah untuk diundangkan. Yang mengundangkan itu pemerintah. Artinya diundangkan itu adalah ditandatangani presiden dan diberi nomor. Itu berarti sudah sah menjadi undang-undang. Apabila DPR di dalam 1 bulan belum menyampaikan RUU tersebut kepada pemerintah untuk diundangkan, maka otomatis undang-undang itu berlaku dan pemerintah tinggal presiden bisa naikkan, tinggal memberi nomor. Ya, ini belum diserahkan, ini masih di DPR. Ya, jadi sebetulnya elemen masyarakat masih bisa ke DPR keberatannya itu, atau menunggu setelah diundangkan baru melakukan judicial review kepada MK keberatan kan gitu. Jadi masih ada jalur-jalurnya macam-macam ini. Ya. Nah, ternyata demo-demo itu juga tidak murni. Ya. Tidak murni, ada beberapa yang punya kepentingan dirugikan, ya. Sebetulnya kalau buruh nggak dirugikan, ya. Kemarin kan sudah dibantah oleh pemerintah, ada berapa item yang hoax itu. Katanya uang pesangon nggak dibayar, kata uang cuti nggak bisa, terus macam-macam itu udah ini, ya. Terus kemudian yang terakhir lagi ditanyakan, saya mendengarkan di TV ini, Serikat Buruh uang pesangon itu jumlahnya 35 kali gaji. Kok sekarang dirubah menjadi 29 kali gaji. Lalu dengan tenangnya Menteri Tenaga Kerja Ibu Fauzia memberikan penjelasan. Memang dirubah dari 35 kali menjadi 29. Tetapi gantinya bagi perusahaan yang akan memphk-kan karyawannya, hukumnya wajib melakukan training dulu, memberikan training kepada para buruh yang akan kemudian diberikan sertifikat. Artinya training itu resmi, training kepada pendidikan non formal. Karena apa? Ternyata buruh itu, kalau kita tidak termasuk buruh ya, nanti saudara diangkat menjadi ASN. Jumlahnya ada 5 juta juga ASN itu. Tetapi itu terdidik kalau ASN. Kalau yang namanya buruh itu ternyata 60% jumlahnya itu pendidikannya maksimum SMA ke bawah. Bayangin, begitu di PHK karena perusahaan mau bangkrut dan lain-lain, itu dia mendapat, misalkan kalau peraturan lama 35 kali gaji, itu tidak diberikan training apa-apa, lalu berhenti, cari pekerjaan lagi susah, cuma di bawah. Tapi dengan yang baru ini ada kewajiban bahwa perusahaan harus mentraining dulu dia sesuai keahlian. Dia ahli mesin, ahli apa ya, ahli membuat apa di situ. Itu di training di pendidikan non formal, diberikan sertifikat. Nah, biaya mana diambil dari sebagian itu, makanya menjadi 29 kali gaji. Tapi nilainya itu enggak, training itu banyak biayanya itu.
Nah, inilah contoh-contoh yang tidak diketahui oleh para buruh. Dia bilang, ya kan? Terus ada lagi, ya. Ternyata buruh ini dilindungi, yang tadinya dibuat alat oleh serikat-serikat buruh, ya. Di undang-undang baru itu serikat buruh tidak diberi peran apa-apa, ya. Buruh langsung bisa dengan perusahaannya apapun menghadap. Selama ini harus lewat serikat buruh. Kalau zaman PKI dulu namanya Sarbupri, Serikat Buruh Republik Indonesia. Itu sangat berpengaruh, mempengaruhi macam-macam. Lebih galak dari karyawannya, dari buruhnya. Nah, itu diterangkan tidak ada lagi serikat buruh. Ada tapi tidak perlu ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kurang sosialisasi. Nanti saudara sebenarnya sebagai kaum intelektual bisa membaca draftnya itu, bandingkan dengan yang lama. Jangan buru-buru emosi bakar macam-macam, ya kan? Ini rusak tatanannya. Kita nanti akan terpuruk. Kita ini sudah menjadi negara berkembang urutan paling tinggi. Dalam selangkah lagi sudah negara maju urutan paling rendah. Ya. Kita sudah urutan negara ke-15 ini. Tapi masih negara berkembang paling atas. Ya. Kalau ke-14 itu nanti negara maju itu. Ya. Negara maju paling bawah. Kalau situasi kayak gini terus menerus, kapan kita akan melangkah lebih maju lagi? Ya, perekonomian kita sudah terpuruk gara-gara pandemi ini. Bukan kita aja, dunia sudah sama. Nah, pertanyaan lagi, kenapa kok ambisi banget DPR ini, ada target apa kok dalam waktu setahun dituntaskan? Nah, Omnibus Law, ya kan? Terus ini nanti berlarut-larut kapan lagi? Nah, ini pemerintah DPR sepakat, coba apapun hasilnya, yang penting nanti diperbaiki, yang penting jalan dulu, begitu. Nah, ini jalan dulu, kalau ada nanti ini silakan ke judicial review, ke MK, gitu loh. Jelas nggak? Jelas. Jelas? Jangan-jangan saya ngobrol nggak ada yang dengar. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Hah? Berarti Bapak sudah tepat ya, Pak? Jelas, Pak. Kok nggak ada komen ini? Nggak dengar kali ya saya ngobrol. Yudis dengar nggak saya ngobrol? Yudis atau Jasmine ngobrol nih? Jasmine dengar saya ngobrol? Dengar Pak. Dengar, Pak. Mungkin saya ingin mengomentari satu, Pak. Ya. Waduh, ternyata nggak didengar ini. Pak. Izin berpendapat, Pak. Halo? Wiraya? Halo? Iya, Pak. Ananda? Wah. Iya, Pak, terdengar, Pak. Tes. Halo? Halo, Pak. Ada suara ya? Halo. Halo? Halo. Halo? Halo, Pak. Adi? Terdengar, Adi Pak, terdengar. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo. Saya ngomong itu dengar tadi, menjelaskan ini. Iya, Pak.
Didengar, Iya, Pak. Pak. Tapi Terdengar. tapi kok saya tanya diem aja semua, nggak nyambung. Kami udah Tadi jawab, Pak. Dengar ya? Jawab, Pak. Kami, Pak. Enggak, saya nanya ke gimana? Ya, ya. Enggak, ini masalah ini connect enggak ini? Kok saya nanya nggak ada yang Halo, jawab Pak. ini tadi? Halo. Connect kok, Pak. Oh gitu. Ya, ya. Halo, Pak. Jadi saya ngobrol didengar jelas ya. Jelas, Ya. Pak. Jangan sampai sia-sia. Ya, ya. Oke, silakan yang mau nyambung siapa? Masalah. Siapa tadi? Ini? Ya, ya, ya. Ya, siapa yang mau ngomong tadi? Loh? Sebetulnya ini pengantar aja, nggak perlu. Hah? Kenapa? Kenapa? Aduh, susah ya. Oke, ya. Kalau gitu, gini aja. Kita mulai aja. Connect. Tapi kok nggak ada jawab, nggak ada jawaban. Lama sekali jawabannya gitu. Tadi siapa yang mau pendapat tadi? Silakan. Ya, tadi saya yang mau berpendapat tadi silakan. Oke, kalau gitu silakan aja grup 2 ya. Grup 2 presentasi aja deh. Siapa dari siapa? Jangan diatur. Ini waktunya sudah hilang 1 jam lagi. Halo, Nanda? Nanda? Halo, Pak. Iya, Pak. Terdengar tidak, Pak, suara saya, Pak? Halo? Suara saya terdengar tidak, Pak? Halo? Halo? Silakan presentasi dimulai aja. Grup 2 mana? Iya, Pak. Ini lagi Grup mencoba, 2? Pak. Ya. Dimulai aja ya. Silakan. Mulai dari Batak dulu. Siapa? Ya. Ya, dengar. Tapi saya ngomong kok nggak dijawab. Dengar, jelas. Halo, Pak. Silakan dimulai ya. Mulai presentasi. Maaf, Pak. Ya, Sudah silakan. kelihatan belum ya, Pak? Siapa yang mau presentasi? Ya. Hah? Halo, Pak. Slide-nya mana slide-nya? Maaf, Pak. Ini sudah terlihat belum ya, Pak? Slide-nya, Pak? Kelihatan, Mam. Mana tayangannya? Ya. Masih muter terus ini.
Ya, silakan mulai.